Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, sebenarnya Ahok sudah dipecat begitu kan ya. Kalau memang ini terjadi bahwa apa yang dilakukan selama ini, kebakaran dan sebagainya, ya pecat saja si Ahok begitu kan ya. Bekerja ya sudah tidak efektif begitu kan ya, sudah Pertamina rugi luar biasa begitu kan ya. Tidak sesuai dengan apa yang dilakukan janji Ahok begitu, yang katanya udah merem ya, Pertamina sudah untung, ternyata ini sudah gagal begitu kan ya. Kalau Pak Erick Thohir ya berani ya pecat saja di rootnya begitu kan ya. Ini desakan luar biasa kepada si Erick Thohir. Kalau dia berani begitu kan, bisa saja nanti kalau memecat Ahok ya bisa saja Pak Erick Thohir menjadi calon presiden, bahkan elektabilitasnya lebih tinggi daripada Pak Ganjar. Buktikan aja begitu kan ya, pecat saja si Ahok begitu kan ya. Juga satu sisi kan dia ya inilah bukti kita bahwa kalau kita harus ada lawan, kawan dan sebagainya ya seperti ini. Tetapi kalau kita membangun bangsa bersama-sama, pecat si Ahok, kan kira-kira seperti itu begitu. Ini banyak diam, Erick juga didesak copot Ahok. Beranikah? Itu pertanyaan dari netizen. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, banyak diam, Erick juga didesak copot Ahok. Betul, ini benarkah demikian? Ini banyak sekali ya. Ulang itu nggak ada fungsinya, cuma makan gaji buta, uang negara dihambur-hamburkan ya, OTK membayar gaji dan tunjangan yang tinggi buat dia, Olang ya, tapi kontribusi buat kemajuan perusahaan nol besar, bacotnya doang yang keluar-keluar. Betul. Ini komentar-komentar netizen apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu. Hayo berani nggak Erick Thohir copot Ahok ya, soulmate-nya bos ini? Ya saya kira tidak bisa dipecat begitu kan, tidak berani begitu. Tapi kalau Pak Erick Thohir memecat di rootnya begitu kan ya, Ahok terus kemudian yang lain, itu bisa jadi Pak Erick Thohir menjadi presiden begitu. Mana berani Erick, jiwanya bukan jiwa seorang pemimpin begitu. Ahok ya tergantung, woi, jangan cuma ngumpulin gaji dan honor dari habis ke kalah pilkada. Wah, banyak sekali. Diam-diam baik. Oh iya, memang dia sedang tidur tapi sudah digaji. Meski cuma tidur ini Ahok. Pertamina merem pasti untung tapi harus diawasi. Wow. Ini komentar-komentar Ahok begitu kan, yang kemudian ditagih oleh para netizen atau publik begitu. Ahok nggak ada fungsi jadi komisaris PT Pertamina. Ingat itu titipan Pak Lurah ini. Kuat mana kalau Ahok yang mendesak Erick dicopot begitu? Atau jangan-jangan ya di negara-negara lain ya yang namanya kebakaran semuanya merupakan kesalahan begitu kan ya. Seharusnya bukan komisarisnya, bukan dirutnya yang harus kita keluar, tapi sama menterinya di situ begitu kan. Menteri dan perdana menterinya seharusnya keluar di situ begitu ya, tanpa tanpa dipaksa mundur begitu kan ya. Karena ini sudah kacau begitu ya. Di satu sisi BUMN juga rugi terus begitu kan. Di satu sisi Pak Erick Thohir rangkap jabatan begitu kan. Ya sah saja sebenarnya, tapi kan tidak efektif kalau hal seperti ini begitu. Jangan-jangan sudah lupa kepada PSSI begitu kan ya. Kalau sudah kejadian seperti ini begitu. Tidak ada kontribusinya sedikit pun nih. Aku baca tiap berita yang Anda muat, sepertinya sangat membenci kemajuan Indonesia ini. Ketahuan nggak pantas pimpin Pertamina. Ahok adalah biang keroknya. Ini banyak sekali yang pro dan kontra begitu, komentar-komentar netizen. Tetapi kita harus hormati begitu. Inilah bagian dari aspirasi juga begitu kan ya. Tetapi perlu diingat ya, Erick Thohir ya dengan Pak Ahok, dia punya satu catatan penting yang positif begitu kan ya. Kalau ya Pak Erick Thohir ya bisa memajukan BUMN apalagi PSSI, itu kekuatan besar begitu kan ya. Ya kita hapus orang-orang di luar sana ya yang memainkan oknum di dalamnya, pecat semua begitu kan. Kalau Ahok berani ya pecat semuanya begitu kan. Ya biar kita bersih dalam hal itu begitu kan. Masa sudah 5 tahun sudah diingatkan tapi masih saja kebakaran begitu kan, begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini saya bacakan beritanya dari Gelora ya. Banyak diam, Erick juga didesak copot Ahok. Beranikah seperti itu? Saya rasa tidak berani begitu ya.
Dikutip dari Gelora, kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara juga dianggap sebagai kelalaian Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama alias Ahok karena mantan PLT Gubernur DKI Jakarta itu banyak diam. Di negara Jepang ya tidak harus membuat kesalahan aja, menterinya semuanya ya harus keluar, harus memundurkan diri begitu kan. Ya Indonesia malah jadi tertawaan begitu kan ya. Menurut analisa pengamat politik Deddy Kurniansah, Ahok tidak tepat ya, tidak tampang taringnya di Pertamina karena tak berani bersikap. Betul begitu kan ya, kalau dia bersikap akan dipecat begitu. Diamnya BTP tak mengagetkan, ia memang hanya keras untuk kelompok yang ada di bawahnya. Sementara untuk setara ia tak banyak bicara, tegas Deddy kepada kantor berita politik. Betul begitu. Kenapa ya tidak berani? Dia masa dia mau membentak BUMN, membentak Pak Erick Thohir tidak berani, maka dia akan dipecat begitu kan. Yang berani itu Ahok kepada rakyat kecil aja begitu kan ya, kepada di bawahnya begitu kan. Kalau pejabat-pejabat setara Ahok mana mungkin dia? Ya jangan-jangan ya walaupun ada korupsi dibiarkan, kan begitu logika kita begitu. Maka ya yang Ahok itu dulunya katanya berani sana sini, ungkit sana sini, berani semuanya, ya ungkit dong begitu, siapa oknum di belakangnya begitu kan ya, tanpa ada rasa pilih kasih dan sebagainya begitu. Saya dulu suka ya sama Ahok yang mengatakan dengan dengan gentlenya, dengan mengatakan bahwa diungkit semua orang-orang di dalamnya atau oknumnya bahkan dipecat. Saya tertarik itu. Tapi lambat laun kenapa kok saya melihat bahwa Ahok ini kok begitu ya, kata-kata kasar, terus kemudian dalam ucapannya tidak sesuai dengan kenyataan hari ini begitu. Itulah mulai saya ragu terhadap Ahok begitu kan ya. Jangan-jangan ya bisa dipengaruhi oleh oknum juga begitu kan ya. Dia juga menambahkan laporan Pertamina di tangan Ahok selalu dikatakan merugi, padahal di pasar makro penjualan di Pertamina cukup bagus. Bahkan dan BTP hanya diam, sama buruknya dengan pengelolaan Pertamina selama ini ibunya. Sebab itu Deddy meminta Menteri BUMN Erick Thohir tak hanya memecat Dirut Neke Widiayati tapi juga Komod Pertamina, yakni Basuki Cahayapurnama. Dan bahkan ya BTP justru hanya jadi beban APBN atas gajinya, sementara pengawasan pada direksi sama sekali tak berdampak. BTP selayaknya dihentikan dari kursi komisaris ya, BUMN harusnya dikembalikan kepada profesional. Politisi sudah waktunya ditiadakan di BUMN. Selama apapun yang dijabat oleh seorang politisi, siapapun begitu, institusi manapun, maka tidak akan pernah maju bangsa kita. Karena apa? Karena di satu sisi seseorang itu punya kepentingan besar di balik ini semua begitu kan. Apalagi politisi begitu. Ya, saya tidak menjamin bahwa PSSI nanti akan maju begitu. Karena di satu sisi politisi ya, di satu sisi ya Pak Erick Thohir ngebet menjadi calon presiden begitu kan. Dalam artian apa? Dalam artian saya tidak yakin dan bahkan biasa-biasa stagnan begitu kan ya. Tidak ada peningkatan walaupun dia ingin membangun lapangan sekelas Eropa, membangun ini dan itu begitu. Saya rasa tidak begitu. Buktikan aja dulu VAR-nya begitu bangsa kita di Indonesia begitu, apalagi olahraga begitu. Buktikan adanya VAR begitu. Malah ditanya VAR malah sana sini begitu, ngibul sana sini Pak Erick Thohir akan memperbagi wasit dulu dan sebagainya. Di mana letak logikanya ya? Kalau sesuai dengan janji itu VAR dilakukan ya VAR aja dulu begitu kan, baru kita ngikuti semuanya begitu. Kalau VAR dijadikan acuan untuk bangsa kita, maka wasit akan ketahuan siapa yang bermain begitu kan, begitu logika kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.